wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waris Karyadi dengan akhir NIM 127. Di sini saya akan membahas dua soal. Soal pertama yang akan saya bahas adalah perolehan melalui donasi. PT Sinar Maju dapat hadiah secara cuma-cuma, bukan beli, berupa sebidang tanah. Nah, ini yang namanya donate aset. Aset didapatkan dari sumbangan atau hibah. Nilai pasar saat ini adalah misalnya 80 juta rupiah. Terus perusahaan keluarkan biaya buat mengurus sertifikat sebesar 3 juta rupiah. Nah, perlu dipahami, meski tanahnya dikasih secara cuma-cuma, bukan berarti nilainya nol. Dalam akuntansi, aset yang diterima dari donasi tetap dicatat sebesar nilai yang wajarnya pada saat diterima. Terus, biaya yang dikeluarkan buat bikin aset itu siap dipakai. Nah, dalam hal ini, biaya sertifikat itu ditambahkan ke kas perolehan aset. Jadi, perhitungannya, nilai wajar tanah 80 juta rupiah ditambah biaya sertifikat 3 juta rupiah. Hasilnya itu 83 juta rupiah. Nah, jurnalnya bagaimana? Karena sumber pendanaannya berbeda-beda, maka saya bantu. Tanah didebat sebesar 83 juta rupiah. Karena itu total nilai aset yang masuk ke perusahaan. Terus kas di kredit itu sebesar 3 juta rupiah. Karena itu bagian dari pembayaran pakai uang cash untuk mengurus sertifikat. Sisanya 83 juta rupiah di kredit ke akun pendapatan donasi atau modal hibah. Karena nilai tanah ini bukan dibeli, jadi harus ada akun lawan yang mencerminkan pendapatan perusahaan untung, dapat aset gratis, dan itu dicatat sebagai pendapatan atau pendapatan modal dari donasi. Jadi, inti dari konsep ini, aset donasi tetap dicatat sebesar nilai wajar dan nilai tambahan yang dikeluarkan perusahaan sendiri ditambahkan ke kas aset. Sedangkan nilai wajar aset yang dihibahkan diakui sebagai pendapatan donasi. Oke. Nah, soal kedua yaitu pembelian gabungan atau lump sum purchase. Nah, soal ini berbeda lagi ceritanya. Pertama, di sini PT Sinar Maju membeli sekaligus 3 aset dalam satu paket. Jadi tanah, bangunan, dan peralatan itu dalam satu kali pembelian dengan harga 300 juta rupiah. Nah, itu yang disebut sebagai lump sum purchase alias pembelian gabungan, di mana beberapa aset dibeli sekaligus dengan satu harga total yang tidak dipisah-pisah per aset. Nah, masalah di sini adalah kita butuh nilai masing-masing aset itu untuk dicatat di dalam pembukuan. Maka kita di sini pakai nilai wajar untuk mengalokasikan. Jadi, misalnya nilai wajarnya tanah saat ini 100 juta rupiah. Terus bangunan 250 juta rupiah. Terus peralatan 50 juta rupiah. Kalau dijumlah semuanya itu 400 juta rupiah. Sedangkan yang dibayar cuma 300 juta rupiah. Nah, di sini konsepnya di sini kita pakai konsep alokasi proporsional. Kita hitung persentase porsi masing-masing per aset. Nah, jadi begini tentunya caranya. Tanah harga 100 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah sama dengan 1/4 atau 25%. Nah, 25% itu dikali dengan 300 juta rupiah. Hasilnya 75 juta rupiah. Bangunan 250 juta rupiah dibagi 4%. Nah, ketemu hasilnya 62,5%. Itu dikali dengan 300. Hasilnya 187,500.
Terus peralatan 50 juta dibagi dengan 400 juta rupiah sama dengan 25,5%. 12,5% dikali dengan 300 hasilnya 3.037.500. Nah, dijumlahkan lagi 75 tambah 85 187,5 tambah 3 itu hasilnya 300 pas. Sama plus dengan harga pembelian di awal kan? Nah, jadi tandanya perhitungan alokasi udah benar. Nah, terus jurnalnya bagaimana? Tanah di debat 75 juta rupiah. Bangunan di debat 187,500 juta rupiah. Peralatan di debat sebesar 37,500 rupiah. Nah, kas di kredit sebesar 300 juta rupiah. Karena itu uang yang sebenarnya dipakai buat beli aset itu. Nah, intinya satu harga beli gabungan ke beberapa aset berdasarkan proporsi nilai marjar masing-masing, bukan dibagi rata, karena masing-masing aset mempunyai nilai pasar yang berbeda. Kesimpulannya, dari dua soal tadi mengajarkan kita dua konsep yang berbeda. Soal pertama itu tentang soal pertama itu aset yang didapat secara gratis lewat donasi, di mana kita mencatat sebesar nilai wajarnya dan biaya tambahan yang kita keluarkan sendiri. Soal kedua, soal itu membeli 3 aset sekaligus dalam satu paket. Nah, harga itu secara proporsional dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai wajar masing-masing aset. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.